Mungkin saya akan jelaskan tentang stres-stres ikan, mau? Boleh, boleh. Ya, Nanti kita jadi akan biar apa ini para sahabat koi ya, semua, sahabat koi semua ini biar ya sedikit ada pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi. Kolam apa ini, Pak? Ini adalah iki. Iki. Iya. Kepanjangannya apa, Pak? Iki. Iki itu kepanjangan dari instalasi karantina ikan. Istilahnya orang Jawa sudah kutuk gitu. Dia sudah. Nah, ini sahabat koi. Nah, dia udah nggak takut lagi. Iya. Dan mau ini udah sehat ya. Ini deteksi awalnya. Beda dengan ini. Oke, yuk sahabat koi kita lihat. Ini deteksi awal sahabat koi. Kalau tadi pakai tangan kiri, sekarang pakai tangan kanan, takut. Ya. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Nah sahabat koi, pada video konten kita kali ini mungkin hampir sama, tidak terlalu panjang durasinya. Cuma kali ini saya pengen membahas soal kesehatan ikan koi dengan salah satu, saya nyebutnya apa ya, penghobi atau apa ya. Nanti kita lebih jelasnya, nanti kita langsung tanya. Udah kawakan juga, udah lama bergelut di dunia ikan hias terutama sahabat koi. Oke, dengan siapa? Yuk langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Saya baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, cuaca agak ekstrim, jadi kita harus jaga kesehatan dan ikan-ikan kesayangan kita Pak ya. Iya. Oke. Jadi beberapa minggu ini ya, jadi sudah hampir 1 minggu mulai dari hari Rabu kemarin ya, yang harusnya di bulan Juli itu betul-betul puncaknya musim kemarau. Jadi Juni, Juli, Agustus seperti itu. Tapi ini ada selingan hujan-hujan Pak ya? Iya, seperti kayak ada hujan kiriman begitu ya. Mungkin itu bukan hujan kiriman, tapi saya amati sebelumnya ya. Jadi di tahun sebelumnya juga sama sih. Jadi ini sudah terjadi kayak perubahan musim seperti itu. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, boleh dong dikenalkan namanya? Oke, perkenalkan saya Julius Wijaya. Saya asal dari Tulungagung. Iya, saya adalah praktisi di dunia ikan hias seperti itu. Dan sekaligus mungkin kalau saya boleh, owner dari 3 perusahaan, Budi Tirta Mas Agung Abadi, kemudian Golden Triangle dan Blue Farm. Oke. Nah, saya sudah bergelut di dunia ini ya untuk ikan hias ini lebih dari 25 tahun. Tuh, sahabat, mulai dari usia yang sangat muda sekali. Oke. Seperti itu. Nah, sahabat koi, sepertinya saya pas sekali mengajak sahabat koi untuk bertemu beliau karena bikin janji dengan beliau agak sulit. Karena beliau sibuk sekali juga, kadang diundang untuk pembicara juga Pak ya. Iya, kadang ya juri untuk kontes, kadang ya ada kegiatan meeting dengan rekan gitu. Nah, ini kalau sering sih di kolam-kolam budidaya, karena saya kan tiap hari harus kontrol ya di titik-titik budidaya saya. Oke. Iya, karena kan nggak dalam satu lokasi, ada beberapa lokasi sampai di luar kecamatan gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini kita berdiri nih Pak, ini namanya apa ini? Tempat ini? Ini Budi Tirta Mas Agung Abadi. Oke, Budi Tirta, dan di sini banyak kolam-kolam juga kalau saya ngelihat. Iya. Nah, kalau yang ini kolam apa ini Pak? Ini adalah iki. Iya. Kepanjangannya apa Pak? Iki itu kepanjangan dari instalasi karantina ikan. Jadi itu adalah sebagai syarat ya untuk kita mendapatkan yang namanya CKIB. Jadi seperti itu. Oke, CKIB itu kalau boleh
Mungkin kepanjangan CKIB, Pak? CKIB itu cara karantina ikan yang baik. Jadi itu adalah semacam standar ya, standar kesehatan ikan ya, seperti itu. Jadi begini, jadi supaya lebih jelas saya jelaskan dulu ya. Jadi pemerintah itu ya memberikan yang namanya kuasa ya. Jadi dalam 1 bulan ya kita hanya cukup 1 kali ya melakukan uji terhadap ikan-ikan yang akan dikirim. Seperti itu. Berarti ikan-ikan yang ada di sini akan melakukan perjalanan sebuah pengiriman, Pak ya? Oh iya, jadi ikan ya dari kolam budidaya saya maupun yang saya dapat atau saya kumpulkan dari pembudidaya, kemudian masuk di instalasi karantina, ya. Kemudian di situ harus dilakukan yang namanya CKIB. Nah, CKIB itu semacam manajemen untuk kesehatan ikan, seperti itu. Jadi di situ nanti ya setelah ikan datang, ya, kemudian dilakukan yang namanya biasa dilihat ya, atau kita kolek, kemudian kita akan hitung jumlahnya berapa, size-nya berapa, kemudian jenisnya apa, kemudian dilakukanlah yang namanya tindak aklimatisasi dan adaptasi terhadap ikan. Kemudian kalau ditemukan seumpama ikan ada infeksi primer seperti kutu jarum atau kutu kura-kura, arbulus ya. Kutu jarum itu Lirnea ya. Terus kemudian ada enggak simptom atau gejala seperti bercak putih. Apakah bercak putih itu ada hubungannya dengan parasit seperti protozoa ya. Ini white spot ya. White spot Ichthyophorus multifilis. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya kalau ditemukan seperti itu, ikan akan masuk di yang namanya sistem, yaitu adalah sistem treatment atau tindak kuratif seperti itu. Berarti ini dalam pantauan terus Pak ya, ikan mulai masuk sini sampai nanti waktu pengiriman. Jadi dideteksi dulu, didata dulu semuanya. Apa saja ikan ini yang semisal ada sesuatu yang menghambat kesehatan mereka. Sampai treatment juga nanti berarti Pak ya. Ada treatment juga ya. Kalau ikannya ada infeksi primer ya kita kendalikan ya, seperti itu, kita obati. Kemudian kalau dia kena infeksi sekunder seperti jamur, kemudian bakteri maupun virus ya kita treatment seperti itu sampai sembuh, sampai dinyatakan sembuh. Kita bisa nyatakan ini sembuh dan tidak ya kita lihat dari hasil simptom bodinya, kemudian simptom geraknya, gejala pada bodi maupun geraknya. Seperti itu. Kalau ada seumpama koi begitu, ada yang masih meloncat, kemudian menggosok-gosok, kemudian flashing ya, seperti itu. Kemudian dia mengendap ya, dia mojok begitu ya, atau mengambang begitu. Nah itu kan ada, itu berarti kan ada tanda-tanda dia masuk di ikan stres 3. Jadi ada perjalanan aslinya. Stres 1, stres 2, stres 3, stres 4 begitu. Seperti itu. Berarti ada deteksi dan kita coba sambil jalan Pak ya. Boleh. Berarti di sini semua dipantau setiap hari Pak ya. Ini ada nggak cuma koi saja sahabat koi. Ini ada yang mati juga sahabat koi. Nah ini memang lagi ada treatment. Jadi memang untuk kita juga gunakan aplikasi ya. Jadi aplikasi ya untuk intern ya. Itu untuk ini recording. Jadi setiap hari itu kita lakukan recording terhadap ikan. Setiap kelompok-kelompok ini Pak ya? Iya, setiap kolam, di setiap titik itu. Jadi mulai ikan itu datang sampai dengan pengiriman. Itu ada recording mulai dari masuk sampai output keluar. Nih sahabat koi, jadi
ini kayak labnya saya bilang untuk mendeteksi ikan baru datang kesehatannya seperti apa. Iya. Dan tadi saya sempat dikasih tahu beliau bagaimana mendeteksi ikan yang sudah sehat Pak ya. Iya, terutama itu, sehat itu seperti apa sih Pak? Nah, Boleh gini, teman-teman. Nah, kalau ini ikan ini sudah mau datang seperti ini, ya, istilahnya sehat, orang Pak, Jawa sudah kutuk gitu, dia sudah. Nah, ini sahabat koi. Nah, dia ini, udah nggak takut lagi. Iya. Dan mau ini datang, udah sehat ya. Ya. Ini deteksi awalnya. Beda dengan ini. Oke, yuk sahabat koi kita lihat. Ini deteksi awal sahabat koi. Kalau tadi pakai tangan kiri, sekarang pakai tangan kanan, takut. Iya, karena beda ini Pak ya. Beda kolam. Nah, oke, ini belum banyak yang mau datang Pak ya. Masih kayak lemes-lemes di sana Pak ya. Nah, itu tandanya secara simptom geraknya ini masih dinyatakan ikan ini masuk di stres 3. Nah, ini bahkan sudah masuk di stres 4 karena ada mati. Ada yang mati Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ada semacam parameter begitu ya. Kalau untuk ikan itu kalau di pelajaran aquaculture begitu, itu nggak ada istilah ikan kena sakit, tapi ikan itu stres. Stres ya Pak ya. Nah, stresnya itu stres 1 itu istilahnya air itu parameternya itu bergeser sedikit-sedikit tapi semua begitu, atau sebagian parameter ya toh, tapi nggak terlalu tinggi sehingga dia tidak terlalu membuat tekanan pada ikan, tidak membuat stres pada ikan, hampir tidak terlihat kalau nggak di parameter seperti itu. Dan ini memang dibedakan Pak ya, maksudnya gini, kayak tadi Bapak pakai tangan kiri yang sana, yang sini pakai tangan kanan, memang itu standar operasionalnya seperti itu Pak ya? Iya, karena air itu kan ini tangan kita, air, kemudian itu adalah media untuk menghantarkan. Bisa, misal antar virus, entah apa itu bisa. Seperti itu. Ini sahabat koi, jadi sahabat koi banyak belajar hari ini dengan beliau, terutama untuk mendeteksi kesehatan ikan koi. Nah sahabat koi pasti penasaran terkait yang dari awal saya sampaikan tadi ya sahabat koi, untuk bagaimana sih menjaga kesehatan ikan koi, terutama kebanyakan orang menyalahkan di pakan biasanya Pak ya. Nah biasanya karena proteinnya terlalu ketinggian atau apa kayak gitu, padahal nggak cuma itu Pak ya, atau seperti apa, nanti kita pengen bahas itu, tapi akan saya sambung di video selanjutnya sahabat koi. Jadi bersabar sahabat koi. Oke, mungkin saya akan jelaskan tentang stres ikan, mau? Boleh ya? Nanti kita jadi akan biar apa ini para sahabat koi semua, sahabat koi semua ini biar ya sedikit ada pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi ikan seperti itu, supaya bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Ini sudah masuk di mana toh stresnya seperti itu. Jadi yang tadi saya tahu tadi kan bicara tentang stres 1. Stres 1. Ya. Stres 1 yaitu adalah keadaan di mana ya air itu yang nyaman bagi ikan, istilahnya parameter yang dibutuhkan untuk ikan punya harapan hidup ya, itu parameternya itu sedikit bergeser begitu ya, sehingga menimbulkan tekanan pada yang namanya ikan seperti itu ya. Tapi ini belum sampai ke tahap yang lebih tinggi ya, tidak menimbulkan penyakit maupun kematian pada ikan seperti itu. Jadi itu cukup dengan perlakuan sedikit aja ya, supaya membuat refresh terhadap air ya, istilahnya dengan melakukan penurunan level air atau ditambah ya, di grojok begitu ya sudah, kita kan bisa lihat simptom daripada ikannya, kemudian terhadap warna air dan sebagainya. Itu sudah banyak membantu, apalagi didukung dengan cuaca yang baik gitu, dia sudah kembali sendiri kualitas airnya seperti itu. Nah sebenarnya ada berapa bagian stres sih Pak kalau untuk ikan? Sampai ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kalau yang 2 ini ya, yang 2 ini sudah mulai ada tekanan di
air ya, Nah. seperti itu. Nah, Ya. sahabat koi pasti penasaran nanti Iya. step by stepnya semisal stres dan sampai kematian itu Pak Iya. ya. Nah, itu akan saya lanjut di video selanjutnya sahabat koi. Oke. Iya. Dan untuk video yang pertama ini kita sampai sini dulu Pak. Iya, Nanti boleh. kita akan lanjut, pasti menarik sahabat koi, Iya. pengen tahu seperti apa sih treatment ikan koi. Iya. Oke sahabat koi. Nah, pasti pengen tahu seperti apa tahapan-tahapan stres itu. Tonton terus di channel Ebisuko ya sahabat koi di video selanjutnya, karena video ini akan bersambung. Oke, terima kasih sahabat koi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.